RI beri ultimatum keras pada AS. Sudah lampaui batas, AS bikin kacau dunia. Ekonom Amerika Serikat peraih penghargaan Nobel di bidang ekonomi Joseph Stiglitz, mengajak Indonesia dan negara-negara lain mendorong IMF dan Bank Dunia atau World Bank mengoreksi kebijakan suku bunga tinggi Bank Sentral AS atau The Fed. Stiglitz mengatakan, ini penting karena IMF dan World Bank mendasari suku bunga pinjamannya untuk membantu negara-negara lain dengan mengacu pada suku bunga The Fed. Bila terus-menerus tinggi seperti saat ini, bunga pinjaman IMF dan World Bank tentu hanya akan mencekik negara-negara yang menjadi pasien mereka. IMF didirikan untuk membantu perekonomian negara-negara yang kesulitan, bukan untuk membuat mereka semakin sulit. Maka dari itu, komunitas global, negara-negara berkembang, Indonesia, dan negara lainnya harus menemui Bank Dunia dan IMF, lalu mengatakan kepada mereka untuk mengubah kebijakan The Fed. Apalagi Stiglitz menganggap, kenaikan cepat suku bunga Fed Fund Rate dan sangat tinggi merupakan dampak dari salah diagnosanya The Fed terhadap inflasi yang tinggi. Ia menganggap The Fed hanya meyakini bahwa inflasi tinggi disebabkan agregat demand yang kuat, padahal saat ini disebabkan masalah pasokan. Menaikkannya terlalu cepat, dan terlalu jauh, menunjukkan kesalahan diagnosa. Mereka meyakini bahwa inflasi ini hasil dari agregat demand yang kuat. Padahal tidak. Inflasi saat ini merupakan dampak permasalahan sisi supply. Stiglitz tak salah mengajak Indonesia mendorong IMF dan World Bank mengoreksi kebijakan The Fed. Sebab Indonesia mampu mengendalikan inflasi hingga kembali ke level 3%, atau kisaran 4% sampai 2%, dengan penerapan bauran kebijakan untuk menjaga pasokan barang sambil menjaga daya beli masyarakat. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, secara belak-belakan telah menceritakan bagaimana jajarannya memilih cara sendiri dalam mengatasi inflasi. Cara ini bertolak belakang dari pendekatan global, termasuk dana moneter internasional. Saat itu, inflasi dunia melonjak naik. Hal ini dipicu oleh pandemi yang melandai dan perang Rusia dan Ukraina yang menghambat rantai pasok sehingga mengerek harga bahan pangan dan lainnya. Oleh sebab itu, Perry pun gencar menyuarakan pentingnya bauran kebijakan ketimbang hanya fokus pada satu kebijakan, yakni suku bunga acuan untuk meredam inflasi. Bauran kebijakan dapat ditempuh dengan menjalin sinergi dengan kementerian atau lembaga lain di pemerintahan. Jadi inilah apa yang ada dalam buku saya. Kita memiliki kebijakan moneter, Impossible Trinity, Price Stability and Growth. Kami memiliki kerangka target inflasi terbaik pada masa lalu, dan kami melengkapinya dengan stabilitas nilai tukar rupiah.